Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haji Andi M. Arafah SOS sebagai Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Eksekutif dan Legislatif serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kabupaten Kutai Timur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ada beberapa hal yang kami simak dari gejolak yang terjadi di negara kita ini, di mana kita memberi apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto, di mana betul-betul beliau ini seorang presiden yang sangat memperhatikan rakyatnya, karena beliau tahu bahwa negara kita ini kaya, tetapi kalau para pejabat yang diberi kepercayaan untuk mengelola administrasi negara ini dan serta administrasi kekayaan alam kita, dan para pejabat yang diberi kepercayaan untuk mengelola administrasi akuntabilitas persoalan hukum, di mana orang-orang yang telah diberi kepercayaan kepada pemerintah, dalam hal ini telah diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, namun sebagian oknum pejabat yang diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden justru malah dia yang menjadi perampok, dia menjadi maling, dia yang menjadi koruptor, dia yang menjadi backingi para oligarki. Maka rakyat ini tinggal matinya aja lagi. Nah, untuk itu kami berharap bahwa seluruh rakyat Indonesia itu taat dengan hukum, taat dengan aturan, tetapi janganlah kami sebagai rakyat ini dipertontonkan hal-hal yang sangat memalukan, yang tidak layak dan tidak pantas kami tonton, kami saksikan. Ini dilakukan oleh para petinggi-petinggi atau para pemimpin baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ini kalau bisa dihentikan sudah ke depan, jangan lagi ada terjadi hal-hal seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengingatkan kepada pemerintah pusat, dengan adanya kebijakan efisiensi nasional ini, kelihatannya ada tata kebijakan yang sedikit keliru yang harus dikoreksi dan diperbaiki. Karena dengan adanya efisiensi tadi itu yang begitu terlalu ketat, sehingga membuat seluruh kabupaten kota itu meradang. Yang pertama, tidak bisa membangun karena adanya kebijakan efisiensi tadi itu yang terlalu berlebihan, memangkas sana sini, sehingga pemerintah daerah tidak bisa membangun, apalagi daerah yang memiliki luas wilayah yang sangat luas dan punya potensi sumber daya alam yang kaya, tetapi tidak bisa kita manfaatkan karena adanya kapitalis, adanya oligarki yang berusaha di daerah yang juga sulit untuk diajak kompromi oleh bupati dan wali kota yang ada di daerah itu sendiri. Kenapa? Karena mungkin para pengusaha oligarki tadi ini merasa, saya ini kan sudah ada korelasi dengan pemerintah pusat dan sudah ada yang membacking saya, sehingga sulit kita
beradaptasi di kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saya berharap bahwa Bapak Presiden mohon tinjau ulang lagi yang namanya kebijakan efisiensi tadi. Artinya efisiensi itu boleh dilakukan demi untuk perbaikan administrasi kebijakan pemerintah. Karena kalau tidak ada efisiensi, maka terkadang juga pemerintah daerah itu banyak yang kebablasan. Karena terus terang ada juga dia memangku jabatan tetapi dia tidak memahami apa yang sudah diinstruksikan oleh para pimpinannya, dalam hal ini bupati atau wali kota. Ini juga yang menjadi persoalan. Banyak uang tetapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak dinikmati oleh masyarakat. Nah, itulah perlunya sebuah konstitusi yang harus ditinjau ulang, karena bagaimanapun juga kita melihat bahwa kebijakan efisiensi itu harus ditinjau ulang. Karena kalau tidak ditinjau ulang, maka akan membuat masyarakat di daerah beserta bupati dan pemerintah yang ada itu betul-betul kesulitan untuk melakukan pembangunan. Nah, saya selaku Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Eksekutif dan Legislatif ini melihat bahwa pemerintah daerah sekarang ini betul-betul sangat kesulitan dalam hal membagi proporsi pembangunannya yang ada di daerah. Belum lagi masyarakat juga harus dibantu secara sosial, ya melalui mungkin bansosnya dan sebagainya. Ini tidak bisa terakumulasi, kan begitu. Nah, saya melihat sekali lagi mohon Bapak Menteri Keuangan ini ditinjau kembali kebijakan yang sudah kita ambil. Untuk tahun 2027 nanti jangan sampai ada efisiensi yang kebablasan sehingga kita semakin lama semakin meradang di daerah ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga berkaitan dengan yang sekarang ini banyak oknum penegak hukum atau oknum pejabat yang diberi kepercayaan tapi justru malah dia yang melakukan kejahatan itu. Nah, hal seperti ini sekali lagi saya minta kepada Bapak Presiden bahwa undang-undang perampasan aset itu harus disahkan, Pak, demi kesinambungan bangsa dan negara ini mempunyai citra yang baik. Kalau tidak, kita terus-menerus pasti di sekeliling Bapak Presiden itu semuanya bisa jadi koruptor. Karena dia pikir, kita maling 1 triliun, kita paling di penjara berapa puluh tahun, habis itu kita keluar ya masih punya mobil, masih punya rumah yang kaya, masih hidup mewah dengan anak-anak cucunya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, saya berharap ini DPR ini sudah diberi kepercayaan oleh rakyat. Sekarang kok malah tidak ada suaranya, seolah-olah DPR ini tenggelam, ya. Jadi DPR bersuara mulai dari DPR kabupaten, kota, sampai DPR provinsi dan DPR RI. DPR RI ini yang menentukan segala-galanya regulasi yang akan dikerjakan oleh pemerintah, maka DPR harus melakukan fungsinya sebagai pengawasan sekaligus budgeting dan regulasi pembuatan undang-undang. Itu harus ditegas. Nah, DPR ini kalau tidak bisa berfungsi sebagaimana yang kita harapkan sebagai anggota DPR, sebagai perwakilan rakyat, maka saya berharap tahun 2029 nanti perlu kita pertimbangkan secara bersama bagaimana DPR ini kita melihat. Kalau memang fungsinya tidak terlalu signifikan, ini perlu ditinjau ulang oleh pemerintah. Ya, memang betul DPR itu sebagai mitra pemerintah, apa yang dikerjakan DPR pemerintah diketahui oleh DPR.
Tetapi kalau yang kita harapkan fungsinya juga tidak berjalan, ya kita sebagai rakyat, untuk apa kita punya perwakilan hanya menghabiskan uang negara saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini didengar oleh Bapak Presiden dan seluruh pembantunya, para menteri, agar ke depan ada perbaikan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.